Hai hai, apa kabar? Sobat Bukinara semua, sehat selalu ya. Nah, hari ini Bukinara mau membagikan tutorial resep ayam betutu. Ayam betutu itu masakan atau olahan menu khas Bali. Jadi, di sini saya mau memperkenalkan resep mudah ala Bukinara pembuatan ayam betutu ya. Jadi di sini bahan-bahannya Bukinara jelaskan dulu. Ini Bukinara pakai ayamnya 1/4 aja. Dan ini ada daun singkong yang sudah Bukinara rebus sedikit saja untuk kelengkapan ayam betutu. Dan ini bumbu-bumbu untuk bahan-bahan, maksudnya untuk sambal matahnya. Ada bawang merah yang sudah Bukinara iris-iris. Ini Bukinara pakai kira-kira 7 biji. Terus ada bawang putih yang sudah Bukinara agak cincang, itu 1 biji. Dan ini cabai sesuaikan selera ya. Ini tadi Bukinara pakai cabai kecilnya 5 biji. Terus ini ada serai yang sudah Bukinara iris tipis-tipis juga. Bukinara pakai 1 batang saja, segini aja ya. Bukinara pakai segini, terus diiris tipis-tipis gini ya. Dicincang halus juga boleh, oke? Dan ini bahan dasar bumbu untuk ayam betutunya. Karena ayam betutunya hanya pakai ayam 1/4 saja, jadi Bukinara ndak pakai bumbu terlalu banyak. Nah, bahan dasarnya ada lengkuas. Jadi ini kira-kira kalian pakai 3 ruas jempol kalian ini ya. Dan ini ada jahe, kira-kira 2 ruas jempol kita. 2 jempol gini ya maksudnya. Dan ini ada kunyit 1 jempol kita ukurannya. Ini cabai merah besarnya saya pakai setengah dari 1 biji ya, sedikit saja jadi biar tidak terlalu merah nanti. Terus ini ada cabai kecil, sesuaikan selera kepedasannya ya. Ini ada kencur, Bukinara pakai 3 biji ini kira-kira setengah ruas jempol masing-masing. Jadinya pakai 2 gini ya, 2,5 ruasnya tapi segini ya kira-kira lah ya. Terus ini ada jeruk limau, saya pakai setengah aja nanti. Ini ada serai yang sudah Bukinara haluskan, iris tipis-tipis dan sedikit cincang. Sebanyak tadi saya pakai 3 ya, ini kan 2, tadi saya pakai 3 gini ya. Terus ini ada daun salam. Daun salam ini tadi Bukinara sudah cincang sekitar 6 lembar ini, oke? Nah, bawang putihnya Bukinara pakai 8 biji ya, 8 biji. Nah, sekarang kita mulai iris ini dulu, kemudian blender kasar, oke? Dan ini ada minyak untuk menumis. Sekarang Bukinara iris-iris ini dulu ya. Nah, semua bahan sudah Bukinara iris-iris. Sekarang kita siap masukkan ke dalam blender, dalam penggilingan. Semuanya ya, bawang putih, jahe, lengkuas, kunyit, kencur, dan cabai merah besar yang sedikit tadi. Kita giling dulu ya. Kita giling jadi satu, oke? Nah, gilingnya jangan terlalu halus nanti ya.
Nah, ini hasil setelah digiling tadi ya. Jadi kalau di Bali biasanya kan dirajang, jadi seperti dicincang gitu. Kalau ini tadi Bu Kinara giling pakai mesin ya, mesin blender gitu, chopper. Jadi tapi agak kasar-kasar begini. Nah sekarang kita tumis. Jadi bumbu ini tadi lengkuas, jahe, kunyit, kencur, bawang putih, dan cabai merah besar ya yang digiling. Oke, kita tumis sekarang. Hidupkan dulu apinya, kita panaskan minyaknya. Minyaknya secukupnya aja ya, kira-kira aja. Bu Kinara pakai segelas ini, segelas puding itu ya. Tunggu apinya panas, kita tuang bumbunya. Sorry, apinya panas, wajannya panas, kita tuang bumbunya ya. Tumis sampai benar-benar kalis. Kalau orang Bali bilang tumis sampai melengis. Gitu ya, jadi sampai benar-benar aromanya matang itu keluar. Nah, jadi minyaknya kira-kira segitu. Memang harus banyak minyaknya ya. Tumis dulu sampai kalis dan beraroma. Oh iya Sobat Bu Kinara, kalau untuk bikin betutu usahakan bahan-bahan dasar seperti jahe, kunyit, lengkuas, kencur itu dicuci bersih aja. Jadi jangan dihilangkan kulitnya ya, biar semakin sedap. Tapi cuci dulu sampai bersih ya, pastikan bersih, kemudian kita rajang. Terus kita giling, oke? Ini tunggu sampai benar-benar habis airnya dan kalis ya. Baru nanti kita masukkan yang lain. Jadi tetap terus mengaduk bumbunya ya, sampai benar-benar bagus, kalis dan matang sempurna. Ini belum ya. Sambil kita masukkan serainya, oke? Serai yang sudah dicincang tadi masukkan bersamaan dengan daun salam yang sudah dicincang. Aduk lagi semua hingga matang sempurna. Jangan lupa masukkan penyedap. Ini Bu Kinara pakai penyedap jamur 1 sendok makan dulu ya. Jadi nanti ini kita sesuaikan takarannya ya. Untuk sementara 1 sendok makan dulu. Kalau kurang baru kita tambah. Untuk keasinannya, kegurihnya kita sesuaikan masing-masing ya. Nah, ini sudah mendekati sempurna matangnya. Tapi belum, aduk dulu. Jadi, untuk proses pembuatan ayam betutu memang prosesnya agak lama. Jadi kalau kalian mau untuk menu hari ini, lebih baik dari malam itu kita masak. Jadi paginya kita nikmati itu semakin enak rasanya, meresapnya sempurna. Nah, jadi kasar-kasar gini ya. Udah masuk serai yang Bu Kinara potong-potong tipis, daun salam kita potong-potong juga, terus sambil aduk. Nah, ini sudah matang sempurna ya, bisa kelihatan ya. Jadi minyaknya memang harus banyak. Nah, ini udah mulai matang. Kita masukkan cabai kecil yang sudah dipotong. Untuk tingkat pedasnya sesuaikan kalian ya. Aduk lagi. Nih.
Nih ya, jadi tekstur matangnya seperti ini, bisa dilihat. Pedas dan asinnya silahkan sesuaikan. Sekarang kita masukkan ayam dan daun singkongnya. Ayamnya tadi memang Bu Kinara rebusnya agak setengah matang, karena di perebusan ayam betutu memang harus agak dilamain nanti. Jadi ngerebus untuk rebusan pertama, buang airnya itu cukup sampai mendidih 1 kali, lalu kita buang. Jadi memang agak merah. Nah sekarang ini kita tambahkan air, jadi agar bumbu-bumbunya meresap ke ayamnya. Jadi ini tampilannya sebelum ditambahkan air ya. Ini ya. Ini ayam. Nah, dan daun singkong. Nah, sekarang Bu Kinara tambahkan air ya. Biar kematangan ayamnya sempurna dan meresap dengan bumbunya. Biarkan sampai mendidih dan agak berkurang, jadi lebih sedikit airnya ya. Ini tadi 1 gelas Bu Kinara pakai, oke. Ini ya, cantik kan tuh. Daun singkongnya sesuaikan selera juga ya. Ini Bu Kinara karena ayamnya sedikit, jadi daun singkongnya sedikit tuh, oke. Nah sambil menunggu ini airnya berkurang dan lebih sedikit, lebih meresap juga, sekarang kita siapkan pembuatan sambal matahnya, oke. Nah sekarang kita ke proses pembuatan sambal matahnya ya. Jadi bahan-bahannya Bu Kinara ulang. Di sini ada 1 biji bawang putih yang udah dicincang kasar, dan ini 7 biji bawang merah, dan cabai kecil ada 6-7 biji, sesuaikan saja. Dan ini serainya saya pakai 1 ruas saja ya. Garamnya sedikit, sesuaikan juga. Dan jeruk limonnya saya pakai, ini pakai jeruk limau setengah buah ya. Ini ada minyak kelapa, saya pakai minyak kelapa yang sudah dipanaskan tadi. Nah sekarang kita tinggal tuang-tuang saja jadi satu. Kita tuang di mangkok semua bahan, termasuk minyaknya. Minyaknya kalau di Bali itu kita pakai minyak yang buat sendiri dari kelapa asli. Jadi prosesnya kita buat sendiri. Nah sekarang kita aduk-aduk saja. Kalau di Bali kadang ada yang dibejek namanya, jadi diremas-remas gitu pakai tangan. Ini Bu Kinara pakai sendok saja ya. Hanya begini saja, karena ini sambal mata, jadi semua bahan mentah kecuali minyak goreng sudah Bu Kinara panaskan ya. Diaduk-aduk begini saja. Jadi kalau kalian tidak punya minyak kelapa asli, boleh pakai minyak goreng atau minyak goreng yang sudah dipanaskan. Kalian pakai sedikit saja. Untuk takaran segini kita pakai 1 sendok teh aja. Nah ini sambil menunggu benar-benar meresap ayam ini ya. Bumbunya udah hampir meresap ke ayamnya. Nah jadi sambal matahnya segini aja, cukup, sudah rata kita aduk, baru kita peras jeruk limonnya. Maaf ya, tangan Bu Kinara kena kunyit, jadi kuning-kuning gitu tadi. Nah udah kita peras, aduk, sudah jadi deh sambal matahnya. Next nanti Bu Kinara bagikan sambal yang embe ya. Kalau di Bali bilang sambal embe. Jadinya bahan-bahannya semua serba digoreng.
seperti begini tapi digoreng ya. Sekarang kita lihat ayamnya ya. Nah, Ibu Kinara jelaskan ya, untuk ayam betutu di Bali itu ada beraneka ragam. Jadi ini jenis ayam betutu yang basah. Jadi ada yang dipanggang. Jadi setelah dibumbuin seperti ini, dibungkus daun terus dipanggang juga ada. Ada yang ayam betutu oven. Ada juga ayam betutu bakar. Ada juga lagi ayam betutu goreng. Jadi banyak macamnya ya. Tapi resep dasarnya seperti ini. Dari awal sampai dengan perebusannya sama seperti ini. Kalau untuk bumbu-bumbunya pastinya masing-masing tukang masak atau koki memiliki resep masing-masing ya. Jadi mereka bisa saja ada beberapa bumbu yang Bu Kinara tidak pakai, mereka pakai. Jadi kalau yang ini resep ala Bu Kinara, oke? Nah, ini udah selesai. Sekarang kita siapkan piring platingnya. Ini Bu Kinara bikin ayam betutu yang basah ya. Jadi ini bumbunya sudah matang sempurna. Semakin didiamin lama, semakin enak gitu ya. Oh ya, tadi karena Bu Kinara sudah cicip, penyedapnya kan baru 1 sendok makan, kurang berasa. Jadi sekarang Bu Kinara tambahkan lagi 1 sendok makan ya. Jadi 2 sendok makan. Nanti disesuaikan saja ya. Karena setiap penyedap itu memiliki rasa tingkat keasinan beda-beda. Ini tadi Bu Kinara pakai penyedap jamur. Ya. Ini udah mulai kalis, kalau orang Bali bilang sudah melengis. Sekarang kita siapkan platingnya. Oh ya, tadi karena takut daun singkongnya terlalu matang, jadi Bu Kinara angkat. Sekarang kita masukkan lagi ya. Udah, kita siapkan piring platingnya. Matikan dulu. Nah, sekarang kita plating ya. Ini ayam betutu basah ala Bu Kinara. Sebenarnya untuk bumbu yang Bu Kinara tadi bikin itu bisa sampai untuk 1/2 kilo ayamnya ya. Jadi kalian tinggal tambahkan penyedapnya saja, sesuaikan. Nah, ini sudah jadi ayam betutu ala Bu Kinara, betutu basah. Sekarang kita tabur bawang ya. Nah, sekarang kita tabur bawang gorengnya. Dan kita taruh sambal matahnya.
Ayam betutu ala Bu Kinara siap dihidangkan. Terima kasih sudah mengikuti ya. Memang prosesnya untuk ayam betutu agak lama. Jadi terima kasih sudah mengikuti videonya. Jangan lupa jika bermanfaat silakan like, komen, dan subscribe. Selamat mencoba. Semoga bisa jadi manfaat buat kalian semua. Makasih, sehat selalu ya. Tetap semangat. Ayam betutu ala rumahan by Bu Kinara. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.